Jemaat Maha Tuhan, muliakanlah Tuhan, hai seluruh bumi. Bersoraklah dan agungkanlah Dia atas segala keperkasaannya. Dia selalu mengajar kita dengan firman-Nya. Kini firman-Nya akan disampaikan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Bapa, tuntunlah kami untuk menemukan kehendak-Mu dari firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu kepada semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Begini dikatakan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu. Atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Injil Yohanes pasal 13 memberitakan tentang Yesus dan murid-muridnya yang melaksanakan perayaan perjamuan Paskah. Dalam perayaan itu, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu hal itu dan karena itu Yesus memperingatkan Yudas. Yesus mengungkapkan perasaannya bahwa ia sangat terharu, sangat terguncang, sangat terganggu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ayat 21. Kata menyerahkan dalam bahasa Yunani paradose, menunjuk pada pengkhianatan dan penyerahan Yesus Kristus kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Nanti dilihat Matius pasal 20 ayat 18. Para murid tidak mengetahui siapa orang yang akan mengkhianati yang dimaksudkan oleh Yesus. Sehingga mereka saling berpandangan satu dengan yang lain. Ayat 22. Dan bahkan dengan hati yang sangat sedih, para murid berkata kepada Yesus seorang demi seorang, bukan aku ya Tuhan. Nanti dilihat Matius 26 ayat 23 dan Markus 14 ayat 19. Supaya para murid tidak saling bertanya siapa yang akan mengkhianati sang guru, maka Simon Petrus berinisiatif dengan memberikan isyarat kepada Yohanes yang duduk di sebelah kanan dekat dengan Yesus untuk bertanya siapa orang yang dimaksudkan oleh Yesus. Ayat 23 sampai 25. Para murid menghendaki agar Yesus mengungkapkan secara jelas siapa di antara mereka yang akan mengkhianati Yesus. Rupanya
Yudas pandai bersandiwara, menyembunyikan rencana pengkhianatan, sehingga murid yang lain tidak mengetahui rencana jahat itu. Para murid tidak mencurigai karena pertama, Yudas adalah murid yang dipilih Tuhan. Yang dipilih Tuhan tidak mungkin Tuhan salah pilih. Kedua, Yudas adalah orang kepercayaannya Yesus. Makanya dipercayakan sebagai bendahara, pemegang kas. Ayat 29. Ketiga, Yudas adalah orang yang sangat dikasihi dan sangat dipercayai oleh Yesus, yang disimbolkan dengan posisi duduk. Yudas duduk di sebelah kiri Yesus. Duduk di sebelah kiri, dengan mudah Yesus memberikan roti. Ayat 26a. Di sini menunjuk bahwa Yudas ada duduk di sebelah kiri Yesus, sehingga dengan mudah Yesus memberikan roti kepadanya. Ada tradisi di abad pertama di zaman Yunani Romawi, ada yang dikenal dengan triclinium. Dalam jamuan makan diatur 3 meja seperti huruf U, dengan sofa panjang untuk berbaring. Orang akan bertumpu di sofa dengan tangan kiri dan makan dengan tangan kanan. Tempat duduk di tengah, tempat duduk utama, ditempati oleh tuan rumah dengan 2 orang penting. Yang satu di sebelah kiri, yaitu orang yang paling dipercayai, yang tidak dapat berbuat jahat kepada tuannya. Sebab kalau dia ada di sebelah kiri, dia susah untuk berbuat jahat kepada tuannya yang ada di sebelah kanan. Itu. Dan yang di sebelah kanan, dari tuan rumah itu duduk seorang yang sangat dipercayai. Dan dalam perjamuan Paskah, Yudas duduk di sebelah kiri Yesus. Itu tanda Yudas sangat dan yang paling dipercayai oleh Yesus. Ketika dia mengkhianati Yesus, memang ini sangat menyakitkan dan mengguncangkan. Sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nanti dilihat Mazmur 41 ayat 10. Ini gambaran sahabat karib yang sangat dipercayai, yang merancangkan kejahatan untuk mencelakakan sahabatnya sendiri. Karena itu, untuk menjawab pertanyaan para murid dan sebagai tanda Yesus mengasihi dan sangat percaya kepada Yudas, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikan kepada Yudas. Ayat 26b. Apa yang dilakukan oleh Yesus kepada Yudas sebenarnya mengingatkan Yudas bahwa Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Yudas. Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus. Dan karena itu, dengan memberikan roti kepada Yudas, ini tanda supaya Yudas mau sadar dan tidak mau melakukan pengkhianatan itu. Tetapi ketika menerima roti, ia kerasukan iblis, bukannya berhenti, tapi lebih gigih untuk mengkhianati Yesus. Akhirnya Yesus katakan, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ayat 27. Yesus menyerahkan kepada Yudas apa yang akan dilakukannya. Yudas segera pergi untuk melaksanakan aksi pengkhianatan itu. Pada waktu itu hari sudah malam. Ayat 30. Hari sudah malam juga menunjuk kepada kuasa kegelapan telah menguasai Yudas, sehingga dia sudah bulat tekadnya untuk mengkhianati dan menyerahkan Yesus. Pengkhianatan
menjadi bagian dari rencana Allah untuk menebus, mengampuni dan menyelamatkan dunia melalui kesengsaraan, penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Namun Yesus berkata, Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Matius 26 ayat 24. Jemaat yang diberkati Tuhan, di perayaan penghayatan Minggu Sengsara Yesus Kristus ini, kita diingatkan oleh kebenaran firman. Pertama, jangan ada pengkhianatan. Sebab di balik pengkhianatan ada penyesalan dan berakibat fatal, mendatangkan hukuman seperti yang dialami oleh Yudas. Ia menyesal atas pengkhianatan yang dilakukan itu dan ia mati dengan tidak wajar, yaitu menggantung diri. Nanti dilihat Matius 27 ayat 3 sampai 5. Jangan mengkhianati iman kita kepada Yesus Kristus dengan tujuan apapun. Jangan untuk mendapatkan jabatan, kekayaan, kemenangan, ketenaran. Untuk mendapatkan pasangan hidup, kita rela mengkhianati, menyerahkan dan menjual Yesus. Sebagai keluarga, jangan mengkhianati pasangan masing-masing. Jaga hubungan supaya tetap langgeng. Jangan tergoda oleh bisikan, godaan iblis yang menjerumuskan dan membinasakan. Kedua, sebagai orang yang dipercaya dan diberi kepercayaan seperti Yudas yang sangat dipercayai oleh Yesus dan dipercayakan sebagai bendahara, hendaklah menjaga dengan baik kepercayaan itu. Jangan menusuk, menikam dari belakang. Sebab manakala kepercayaan itu hilang, semua akan sia-sia belaka. Sebagai orang percaya, hendaklah kita dapat dipercayai oleh semua orang. Sekali lagi, sebagai orang percaya, hendaklah kita dapat dipercayai oleh semua orang. Ketiga, orang yang ketahuan akan melakukan pengkhianatan, akan melakukan kejahatan, hendaklah dinasihati, ditegur, diingatkan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Mengingatkan Yudas agar berhenti, bertobat, berbalik dan tidak melakukan kejahatan. Melainkan melakukan kebenaran. Supaya apa yang dilakukan adalah kehendak Tuhan dan mendatangkan keagungan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini mengubahkan setiap orang. Supaya di penghayatan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus ini, kami tidak akan mengkhianati iman kami kepadamu. Kami semakin menjadi umat yang taat, setia, patuh melakukan kehendak-Mu di hidup ini. Dan karena itu semua yang mengikuti pelayanan firman ini, dimanapun mereka berada, biarlah diberkati Tuhan. Dan firman ini menguatkan kami, bahkan mendorong kami untuk semakin taat setia hidup di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menjaga, menyertai kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung kini dan seterusnya. Amin. Trims.